Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman modern seperti sekarang ini, manusia cenderung terperangkap dalam situasi degradasi nilai, moral, sosial, politik, dan segala aspek yang menurunkan martabat manusia, sehingga menyebabkan hilangnya nilai-nilai hakiki kehidupan. Banyak orang yang merasa gersang dan kering dalam hidupnya akibat pendangkalan nilai tersebut. Maka dari itu, tasawuf dinilai cocok untuk merevolusi mental kehidupan masyarakat modern. Bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU, kita akan membahasnya dalam Risalah. Assalamualaikum Mas Said, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Nah, ini kita akan membahas, kita pertemuan pertama kali, sebenarnya saya penasaran sekali banyak yang ingin saya bahas tentang ilmu tasawuf. Nah, tapi sebelum masuk ke ilmu tasawufnya Pak, apakah ada sebenarnya revolusi mental dalam Islam itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menegaskan bahwa manusia itu saya ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Lebih sempurna daripada binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, dan sebagainya. Lebih mulia daripada jin, setan, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sosok, sebaik-baiknya wujud. Kenapa? Karena manusia itu luar biasa. Ada dua fungsi. Fungsi sebagai hamba Allah, sekaligus fungsi sebagai khalifatullah, mandataris Allah, yang diberi kepercayaan membangun, mengelola, mengembangkan kehidupan di alam semesta sampai hari kiamat. Dari satu sisi sebagai hambanya, kita wajib taat kepadanya. Allah tentukan umur kita, Allah tentukan nasib kita, Allah perintahkan kepada kita harus begini, begini, begini. Allah punya larangan yang tidak boleh kita lakukan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Itu harus taati, karena kita sebagai hambanya. Tapi di sisi lain, kita ini sebagai khalifahnya, mandatarisnya, yang penuh dapat kepercayaan dari Allah, diberi amanat alam semesta ini, agar dikembangkan, agar dibangun, agar ditingkatkan dan dimanfaatkan. Nah, di sini rahasia kehebatan manusia. Ada dua fungsi dalam satu wujud. Ini nggak ada ini yang selain makhluk seperti ini, nggak ada. Kalau malaikat tidak punya nafsu. Iya betul Pak. Tidak ada, hanya taat kepada Allah, tapi nggak punya sebagai tidak memiliki sebagai khalifahnya. Nah, untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah, Allah memberi perangkat kepada kita. Namanya dalam bahasa agama hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itulah kita mendapatkan semangat. Saya harus menang, saya harus berhasil, saya harus sukses. Hawa nafsu ada dua ya. Ada namanya nafsu ghadabiyah, nafsu angkara murka, ada nafsu syahwatiyah, nafsu hedonis. Saya harus kaya, saya harus hidup ini nikmat, happy. Itu juga hawa nafsu datangnya. Kalau begitu hawa nafsu itu baik apa jelek? Tergantung. Sebenarnya pada asalnya hawa nafsu baik, agar kita mendapatkan dorongan dalam semangat menjalankan fungsi khalifah. Saya harus berhasil, bisnis saya harus berhasil, karir saya harus berhasil mencapai puncak apa yang kita inginkan, cita-citakan. Harus saya bangun bangsa ini atau negara ini atau desa inilah. Nah, itu kan hawa nafsu datangnya. Oleh karena itu hawa nafsu penting. Baik nafsu ghadab maupun nafsu syahwat ya penting, tapi ada tapinya, harus selalu dikontrol, under kontrol sebagai kita hambanya. Jangan sampai kita sebagai khalifahnya lupa bahwa kita juga hambanya. Begitu pula jangan sampai kita merasa sadar menjadi hamba Allah, lupa sebagai khalifahnya. Misalkan ada orang yang kita sadari, saya sadar bahwa saya hamba Allah, jadi sholat, terus puasa, terus nggak mau kerja. Nggak mau cari ma'isyah atau kehidupan ini, nggak mau bekerja, salah. Di masjid saja, salah itu.
Tidak bisa menjadi khalifah kalau atau tidak mau kawin, yang mau nikah lah, hidup melajang saja di masjid saja, di kuburan saja, berdoa saja, salah. Atau sebagai khalifahnya lupa sebagai hambanya, kerja terus, cari uang terus, ngejar karir terus, tapi lupa tidak beribadah. Itu juga salah. Luar biasa agama Islam itu menjelaskan statusnya manusia itu luar biasa agama Islam. Maka yang namanya ibadah, sehingga ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ibadah murni, yaitu sholat, puasa, haji, umroh. Ada ibadah sosial. Nah, ibadah sosial ini apa? Bekerja keras, kalau sudah kaya kita beri nafkah anak istri dengan baik, kita didik anak-anak kita bangun sekolah, kita bangun pendidikan, kita bangun rumah sakit, kita bangun ekonomi untuk masyarakat. Itu namanya ibadah sosial. Yang tadi namanya ibadah mahdhah, ibadah individual. Saya sholat, saya zikir, saya tahajud. Dua-duanya penting. Dua-duanya harus kita amalkan. Jangan sampai kita melepaskan salah satu dari dua itu. Nah, oleh karena itu, hawa nafsu harus dibangun, diarahkan agar efektif. Dan begitu pula iman kita, spiritual kita juga harus mantap mengontrol hawa nafsu. Nah, pentingnya ilmu tasawuf adalah memberikan tuntunan atau memberikan bangunan, membangun spiritual kita agar besar, agar mental kita besar, agar kita memiliki kebesaran jiwa, kebesaran pribadi, sehingga kita mampu mengontrol hawa nafsu kita sendiri. Oh, itu fungsinya. Ya, jangan sampai kita ini diperbudak oleh uang, diperbudak oleh jabatan. Kalau saya sehari semalam yang saya pikir uang terus, benar saya diperbudak oleh uang. Kalau saya dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai makan itu yang tetapi jabatan terus, itu namanya saya diperbudak oleh hawa nafsu ghadabiyah. Tapi kalau kita dalam rangka mencapai kemauan cita-cita kemauan kita lah, mau kaya atau mau jabatan, tetap kita sadar tidak menghabiskan waktunya, tetap kita mampu mengontrol kemampuan hawa nafsu kita, itu sangat baik. Tapi kalau kita itu saja dipikirkan, lupa segalanya, namanya kita diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, kita akan bahas lagi selanjutnya, Pak. Revolusi mental ini memang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana kalau kita menjadi khalifah, ilmu tasawuf ini sangat berpengaruh untuk mengontrol hawa nafsu kita sendiri. Kita akan terus membahas bagaimana revolusi mental melalui ilmu tasawuf dalam Risalah. Ya, kembali lagi dalam Risalah bersama Bapak Said Akil, di mana beliau menyebutkan bahwa ilmu tasawuf ini adalah pengontrol hawa nafsu. Dan kalau misalkan saya sebut, Pak, apakah ilmu tasawuf ini juga berfungsi sebagai amunisi dalam revolusi mental? Ya. Kita hidup di zaman era sekarang ini, jauh lebih membutuhkan tasawuf daripada nenek moyang kita yang hidup belum ada internet, belum ada HP, belum ada Google, belum ada YouTube, Facebook, Twitter. Mereka masih jauh dari peluang-peluang hasud, dengki, takabur, hubud dunia, tamak, rakus. Kita sekarang coba. Sekarang lebih banyak ya? Justru kita sekarang lebih membutuhkan kepada tasawuf. Coba ajaran tasawuf satu aja dulu, yang namanya warok, selektif. Warok namanya bahasa Arabnya, tasawufnya namanya warok, selektif. Kita diajarkan oleh ilmu tasawuf agar ketika mengambil sesuatu yang betul-betul halal, yang betul-betul benar, bau sedikit campur haram pun nggak mau, namanya warok namanya. Coba orang sekarang membutuhkan itu nggak? Boleh kita kaya, boleh kita konglomerat, asalkan yang didapatkan itu dengan betul-betul cara yang halal. Bukan asal banyak, bukan asal kaya, tapi halalan, thayyiban. Ini namanya revolusi mental namanya. Satu lagi misalnya contoh, syukur, bersyukur kepada Allah. Coba ridho dan syukur, namanya ini ajaran tasawuf. Kita ini kalau sudah bersyukur, alhamdulillah tenang hati kita. Kita mendapatkan gaji misalnya sebulan cuma 5 juta, 4 juta, alhamdulillah. Coba kita lihat, banyak sekali orang di desa-desa, di kampung-kampung yang buruh tani,
Kalau sudah dapat uang, dapat nasi, bisa makan, tenang, sudah happy. Tinggal bercanda dengan istri, dengan anaknya. Sementara ada orang di Jakarta, barangkali termasuk kita barangkali, digaji berapapun, dapat uang berapapun, masih kurang terus. Masih kurang terus. Itu namanya tidak ridho, tidak bersyukur pada Allah. Ente mau apa? Maunya apa maunya? Maunya menguasai sebanyak-banyak. Kalau toh sudah menguasai banyak-banyak, belum tentu Anda pun bersyukur. Contoh, banyak orang mencapai kesuksesan, apa itu kaya, apa itu karir. Saya nggak bisa nyebut namanya, saya nggak tahu ya namanya, lupa lah. Di barat, Amerika atau di barat, berakhir pada bunuh diri. Banyak kan? Artis lagi terkenal, bunuh diri. Orang kaya raya, bunuh diri. Orang lagi top-topnya, mencapai peak experience, mencapai kemuliaan karirnya, bunuh diri. Atau minimal, kalau nggak bunuh diri, narkoba. Kenapa ya? Orang sudah kaya raya, sudah mencapai puncak narkoba. Narkoba kan apa ya? Ya, merusak diri sendiri dan orang yang putus asa oke lah. Ya, walaupun oke itu bukan berarti boleh, bukan. Artinya kita mengerti lah, ada orang putus asa, ada orang down, larinya ke narkoba. Itu pun salah ya. Tapi orang yang sedang sukses, berhasil, ke narkoba larinya. Lah kok bunuh diri matinya. Kenapa itu? Karena tidak ada syukur. Tidak ada rasa berterima kasih kepada Allah. Dikira semua itu dari saya sendiri. Ini akan menjadikan dia resah kalau mengatakan ini semua dari saya. Iya, lalu bagaimana caranya bersyukur ini supaya bisa selaras dengan tasawuf gitu Pak? Ya, belajar dulu ya. Ketika kita diberi kehidupan, ya katakan saya misalkan contohnya, rumah sudah ada, mobil saya punya, income ada, udah tinggal bersyukur. Nggak usah melihat yang seatasnya atau kanan kirinya. Amanat ini saja, pemberian ini saja harus kita syukuri. Kita kelola dengan semangat bersyukur. Kita manage dengan semangat bersyukur. Kita misalkan bisnis misalkan, nah, mempunyai aset misalkan 10 miliar. Ini aja yuk kita kelola dengan baik. La azidannakum. Allah akan menambahkan nanti. Tapi kalau dengan cara mengelolanya, cara modal atau aset 10 miliar dengan rasa hawa nafsu yang berlebihan, Allah akan memberikan siksa. Saya sudah menjadi amanat, ya mohon maaf, puncaknya di NU lah, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya syukurin, artinya apa? Saya kelola kedudukan saya dengan baik. Saya manage NU dengan ya semampu saya, sudah barang tentu, tapi saya kelola dengan baik, saya manage agar menjadi baik. Udah itu namanya bersyukur. Nanti Allah akan memberikan tambahan, apa itu tambahan kemampuan saya, tambahan rezeki, tambahan sehat, la azidannakum, tambahan nikmat. Bersyukur. Tapi kalau saya udah jadi ketua PBNU, jadi presiden, jadi apa? Raja. Nggak akan habisnya itu. Disitulah Allah akan memberikan siksa. Lah siksa itu apa? Hati kita resah, jiwa kita bangkrut, molep, pikiran kita kacau, larinya ke narkoba. Syukur kalau hanya narkoba. Sampai terjun dari lantai 30, mati sudah. Artinya kalau kita mengejar sesuatu bukan karena hawa nafsu dari kita ya Pak ya? Hawa nafsu, dorong aja nafsu. Iya. Saya harus kaya, saya harus berhasil, saya harus sukses. Itu nafsu yang dorong. Tapi tetap harus di under control hati kita. Under control hati yang beriman. Hati yang bersyukur. Hati yang selektif. Hati yang bertobat. Hati yang husnudzon. Husnudzon itu selalu positive thinking. Hati yang mahabbah. Mencintai sesama. Kalau hawa nafsu kita didorong dengan hati yang rakus, hati yang hasud, hati yang dengki, ini sudah malapetaka. Ya, ketika saya ingin mengejar jadi ketua umum PBNU dengan hati yang sabar, dan mahabbah kita di dalam muktamar berebut jabatan itu dengan mahabbah, dengan cinta sesama, sangat baik. Saya ingin jadi presiden, yang saya capai jadi presiden dengan cara-caranya penuh dengan makanya. Sebenarnya kita juga setiap hari baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang baca Bismillahirrahmanirrahim semua. Supir-supir pun baca Bismillah semua kan. Tapi nggak tahu artinya kan. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah saya bekerja. Allah itu Maha Rahman. Maka saya dalam bekerja harus selalu dengan rahmat. Selalu dengan kasih sayang. Saya mau berangkat kerja kantor. Saya mau berangkat kerja dagang lah.
atau mau bekerja ngajar atau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman kasih sayang. Sehingga saya dalam kerjanya diberi semangat, ada semangat rahmat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kemudian nempelengin orang, Bismillahirrahmanirrahim kemudian gebukin orang, menzolimi orang lain, membohongi, nipu orang lain, percuma Bismillahnya. Gitu loh. Ya, masih banyak yang akan kita bahas nanti, Pak. Revolusi mental dalam setiap manusia harusnya dibarengi dengan kemampuannya berusaha, namun tidak lupa untuk selalu bersyukur. Kita akan terus membahas bagaimana revolusi mental melalui ilmu tasawuf dalam Risalah. Masih kembali lagi dalam Risalah bersama Bapak Said Aqil. Pak Said, kalau misalkan ada pendapat nih bahwa doktrin-doktrin tasawuf ini tidak relevan dengan spirit era global sekarang, bagaimana tanggapan Bapak? Ya keliru. Salah, Bu. Seperti saya katakan tadi, justru orang sekarang ini lebih membutuhkan tasawuf daripada nenek moyang kita atau kakek kita. Twitter, Facebook, YouTube itu sumber fitnah. Di samping juga ada positifnya, jelas. Internet lah, YouTube lah. Positifnya banyak, Google lah. Mau negatifnya juga banyak. Mau film porno, mau orang telanjang, ada semua kan. Nah kalau kita nggak punya mental yang kuat. Iya sih. Mari kita, sudah pisau lah, pisau dipegang oleh kita. Untuk apa nih? Untuk positif atau negatif? Nah kalau jiwa kita jelek, pasti akan untuk negatif. Kalau mental kita baik, ya pisaunya untuk hal-hal yang positif. Sama dengan internet dan HP dan SMS atau apa segalanya, atau WA itu. Nah, tergantung kita yang pakai. Kalau kitanya mentalnya baik, kan dalam Quran tadi mengatakan, saya ciptakan manusia wujud yang sempurna, illalladzina amanu wa amilus tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian ada orang yang jatuh, ada manusia yang jatuh serendah-rendahnya, asfala safilin, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman dan beramal saleh. Nah ketika kita jatuh ini, jatuhnya kenapa? Rakus, amat, dengki, fitnah, hasud, bermusuhan, gitu kan? Iya. Dari mana datangnya itu? Kebanyakan, dari mana? Sangat mudah sekali dari Facebook, media Twitter, sosial. WA. Makanya Quran tadi saya ulangi ya, saya ciptakan manusia berwujud yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulia sekali kan? Karena dua fungsi tadi, khalifah dan abd. Khalifah dan hamba. Tapi tsummaradadnahu asfala safilin. Karena manusia itu punya akal, manusia punya kecerdasan, manusia punya kemampuan. Kalau kemampuannya itu untuk halnya negatif, Allah akan menjatuhkan kita serendah-rendah. Orang udah kaya raya, masih korupsi, ketangkep. Sebenarnya yang kemarin dinikmati udah gak habis tuh uangnya, masih kurang. Tambah lagi korupsi, ketangkep. Orang udah punya istri cantik, masih yang lain dengan tidak halal, dengan halal ya, kalau kawin lagi nggak apa-apa lah. Dengan malah nggak baik. Saya udah punya uang sekian, masih kurang bersyukur. Mau nambah lagi dengan cara yang tidak halal. Kalau nambah lagi yang halal nggak apa-apa. Dengan cara sampai itu nambah lagi uang saya. Baru 1 miliar punya uang, ingin 2 miliar, ingin 3 miliar, terus ingin 10, ingin 100 miliar, ingin tapi dengan cara yang tidak halal, dengan apa? Itulah tsummaradadnahu asfala safilin. Oleh karena itu, tasawuf sebagai benteng kepribadian kita, jiwa kita, juga tasawuf sebagai apa? Pembenar. Backing apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan dengan tenang, tidak tengok sana, tidak tengok sini, berarti ada tasawuf dalam hatinya. Tapi kalau yang kita lakukan itu, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai teman saya tahu, berarti jelek itu. Ya itu aja ukuran deh. Istafti qalbak. Al-birru matma'anna ila qalbuk. Wal itsmu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadr. Kalau kita lakukan hal baik, melaksanakannya tenang, orang masuk TV senang. Ada turun di koran beritanya senang. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, jangan sampai teman saya tahu, jangan sampai anak saya tahu. Itu jahat sudah. Ya, pasti hati nurani kita ini yang berbicara. Nah, ketika berbicara begitu kemudian kita lakukan, hati sudah mengatakan jangan, tapi kita lakukan, disitulah asfala safilin. Kita rendah sekali. Boleh bintangnya 4 di pundak kita, boleh sorbannya besar di kepala kita,
Boleh jasnya bagus, dasnya mahal, pakaiannya mahal. Kalau sudah asfala safilin, sebenarnya sudah rendah sekali manusia. Oh iya Pak, ini ada istilah yang kaya semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin. Padahal ini semuanya sama-sama adalah umat muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namun ini kenapa cobaannya biasanya berbeda-beda gitu Pak? Padahal ini sudah mungkin menjalankan ilmu tasawuf itu juga gitu. Yang salah bukan agama Islamnya, yang salah kitanya. Ya maaf, tadi saya contoh ke 50, konglomerat 42 non-muslim, 8 muslim. Itu yang salah bukan agama Islam dan yang benar bukan agama Kristen, bukan masalah agama. Karena dia sudah menjalankan pekerjaan dengan baik, prosedur yang baik, punya ilmu juga, berhasil. Kita orang Islam tapi tidak berlatih, tidak tahu ilmunya, tidak tahu manajemen ekonomi, susah berhasil. Sama seperti olahraga lah, bukan karena agama kan? Iya, bukan karena agama, bukan atas nggak tasawuf. Kalau pemain sudah berlatih mati-matian dengan sungguh-sungguh, dia berhasil. Muslim atau non muslim. Kita nggak pernah berlatih, nggak pernah bener lah kira-kira itu, nggak pernah maksimal latihannya, kan nggak akan berhasil walaupun kita beragama Islam atau tasawuf. Jadi nggak ada kaitan dengan agama sebenarnya. Keberhasilan kita di dunia tidak ada kaitan dengan agama, akan tapi agama berkaitan dengan jiwa kita. Tasawuf berkaitan dengan jiwa kita, kolbu kita, spiritualitas kita. Makanya silahkan kaya, silahkan mencapai pangkat yang tinggi, tapi harus tetap hati kita baik. Kalau kita benar-benar menjalankan tasawuf, apakah benar-benar umat ini bisa mendobrak mental mereka itu Pak? Bukan begitu bahasanya. Sebenarnya bukan begitu. Tasawuf lebih mementingkan contoh yang baik. Pemimpin banyak. Orang pintar, orang pandai, profesor doktor banyak. Tapi contoh yang ideal itu yang kita kurang masih di Indonesia ini. Contoh. Bukan hanya omong doang, bukan hanya apa? Omdo. Bukan hanya pidato, bukan hanya ngomong, bukan hanya konsep, bukan hanya teori. Contoh, ada seorang sosok menjadi contoh. Berhasil, ya baik, artinya ya berhasil, ya spiritual tinggi, ya beribadah, itu kan contoh yang hebat. Misalnya ada seorang pejabat tinggi, jenderal kayak apa kayak pangkatnya tinggi, tapi dia rajin sholat, orangnya baik dengan teman, kekayaannya dihasilkan dengan halal, itu contoh, itu udah siap berkorban untuk rakyatnya, memikirkan rakyatnya, baik itu rakyat yang miskin maupun buruh-buruh rendah. Itu yang baik, ideal. Ini kita sedang kehilangan qudwah hasanah. Nabi Muhammad qudwah hasanah, uswah hasanah. Nah, kita lihat krisis itu. Kalau hanya mau itu hasanah banyak, mau itu hasanah ceramah banyak. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya ceramah yang baik, tapi juga contoh dari seseorang yang perilakunya baik. Berarti contoh-contohnya ini sudah ada banyak juga ya Pak ya? Iya. Ada sih, kita nggak mengingkari, Indonesia juga bangsa yang besar. Ada orang yang Jenderal Sudirman, banyak sekali ya. menteri yang sederhana, menteri sederhana, jujur, kan masih ada, masih banyak. Anggota DPR yang jujur, sederhana masih ada. Ya, semoga kita mendapatkan pencerahan semuanya Pak. Alhamdulillah saya ini juga dapat pencerahan langsung dari Bapak Said. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ilmu tasawuf ini akan sangat baik jika kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membuatnya sebagai benteng, sebagai pengontrol diri kita jika kita ingin menjadi sebuah panutan bagi umat yang lain. Dan ilmu tasawuf ini bisa pula membentengi kita dari sifat yang tidak terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah demi hidayahnya untuk kita semuanya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.